Tikam Samurai 4. Dalam Kecamuk Perang Saudara. Episode 70. Dia mempunyai anak buah di berbagai posisi, mulai dari pegawai, sampai ke tukang copet dan sopir taksi. Kini Michiko berada di salah satu markas dari kelompok keramat sakti itu. Michiko menatap tajam si babah gemuk itu. Kalau ada kesempatan, maka yang akan dibunuhnya pertama kali adalah si babah itu. Sementara si babah gemuk itu berkeinginan pertama adalah menikmati tubuh gadis di depannya. Sudah sejak dari pesawat pagi tadi hal itu dia khayalkan. Kini hari sudah malam dan malam hari segala sesuatu bisa diatur. Michiko masih memegang samurai di tangan kiri. Dia berpura-pura bersisir, dan dengan cepat dia mencabut jepit rambut yang berupa samurai kecil itu. Dengan penuh kebencian, dengan sekuat tenaga pada kesempatan pertama samurai kecil itu dia ayunkan ke arah leher si gemuk itu. Si gendut benar-benar tidak tahu bahaya yang mengancam jiwanya. Dia masih cengar-cengir menatap dengan nafsu pada Michiko. Saat itu samurai itu bergerak ke arah lehernya. Tiba-tiba lelaki kurus yang tegak di sampingnya bergerak cepat. Ternyata dia mempunyai penglihatan yang tajam. Dia melihat sebuah benda yang seperti terbang ke arah tenggorokan bosnya, dan tangannya bergerak. Dia berhasil memukul samurai kecil itu. Samurai itu terpental karena angin kibasan tangannya, tertancap di pintu. Michiko terkejut, si babah juga terkejut, mukanya berubah pucat dan meraba lehernya. Leher gemuk yang hampir saja disikat samurai kecil itu. Dia menatap ke samurai yang tertancap itu. Kemudian beralih ke Michiko. Bergantian menatap samurai dan Michiko. Sambil tangannya masih meraba lehernya. "Perempuan sundal, kau akan rasakan akibat perbuatanmu ini," desis babah itu sambil menyeringai buruk. Michiko tak memperhatikannya. Dia justru tengah memperhatikan lelaki kurus berwajah pucat itu. Semakin diperhatikannya, semakin jelas olehnya bahwa lelaki itu sebenarnya adalah seorang Cina. Tak diketahuinya karena kulitnya hitam. Santa seperti orang Melayu. Tapi melihat matanya yang sipit, tak ayal lagi, si kurus ini adalah Cina Tulen. Selain dia Cina Tulen, nampaknya dia juga memiliki ilmu silat yang tangguh. Itu terbukti dari kibasan tangannya yang berhasil memukul samurai kecilnya tadi. Michiko pernah mendengar dan membaca kehebatan pesilat-pesilat Cina yang mampu melompati pagar atau tembok setinggi atap. Yang mampu memukul roboh lawan dari jarak 2 atau 3 meter dengan mempergunakan tenaga dalam. Dia tak yakin bahwa ada orang Cina yang memiliki ilmu sehebat seperti di dalam cerita-cerita silat itu. Namun apakah yang telah dilakukan Cina kurus jangkung itu sebentar ini? Bukankah hanya dengan kibasan tangannya saja dia telah membelokkan arah samurai kecilnya? Michiko tak sempat memikirkan terlalu banyak. Babah gemuk itu telah memberi isyarat kepada lelaki bertubuh besar yang tegak di sisi kanannya. Siapa di antara kalian yang berhasil menelanjangi perempuan itu, dia akan mendapat giliran setelah aku. Babah itu berkata dengan kurang ajarnya. Michiko ingin muntah mendengar ucapan jorok itu. Lelaki besar itu maju. Nampaknya dia telah diberitahu bahwa gadis ini berbahaya. Begitu maju, tangannya telah memegang sebuah belati. Dengan gaya seorang yang amat ahli, dia mulai maju dengan mengayun-ayunkan pisau di depan tubuhnya yang agak membungkuk ke depan. Michiko masih tetap tegak di tempatnya. Tak bergerak sedikit pun. Dia telah bertekad, kalau dia tak bisa melawan orang-orang ini, maka dia akan menyudahi nyawanya sendiri. Dia akan bunuh diri sebelum dinodai. Tapi dia bersumpah akan membunuh babah gemuk itu sebelum dia bunuh diri. Dia benar-benar berharap dapat melaksanakan sumpahnya itu. Lelaki itu tiba-tiba menyerang. Pisaunya bergoyang cepat sekali di depan dada Michiko. Michiko bukannya tak tahu itu adalah sebuah tipuan. Dia tetap diam. Dan benar, kaki lelaki itu ternyata dengan cepat menyapu kaki Michiko. Maksudnya ingin agar gadis itu terjatuh. Dengan demikian bisa dia tindih. Namun Michiko adalah Michiko. Dia telah belajar cukup banyak dari Zatoichi. Dia telah belajar banyak dari Tokugawa. Dan dia telah belajar banyak dari Kenji.
teman si bungsu dan abang Hanako. Bukankah dia tinggal bersama Hanako lebih kurang setahun? Selama itu pula dia belajar karate dari Kenji. Kini, Michiko adalah seorang pemegang sabuk hitam karate. Sistem pelajaran yang dipakai oleh Kenji untuk membekali Michiko adalah sistem memintas. Hingga memungkinkan gadis itu memiliki bekal yang lebih daripada cukup. Ketika kaki lelaki besar itu menyapu kakinya, dia justru memajukan kakinya selangkah ke depan. Dan serentak dengan itu tangan kanannya terayun dalam bentuk sebuah pukulan yang telak. Prak, pukulannya mendarat di hidung lelaki besar itu. Lelaki itu seperti tersentak, kepalanya seperti ditarik ke belakang dan hidungnya bocor. Darah segar mengalir dari hidung yang pecah itu. Bukan hanya si gendut, tapi lelaki Cina kurus kerempeng yang tadi memukul samurai kecil Michiko itu pun jadi kaget. Serangan gadis itu demikian cepat dan demikian telaknya. Lelaki besar itu menggeram. Tiangannya yang tak berpisau menghapus darah yang meleleh di hidungnya. Sopir taksi tadi pun, yang saat itu tetap tegak di pintu, jadi kaget. Namun mereka adalah bandit-bandit ibu kota yang tak mudah gentar oleh bahaya. Apalagi kalau hanya terhadap seorang gadis, cantik pula. Bos mereka telah menjanjikan bahwa siapa yang berhasil meringkus gadis itu akan mendapat giliran pertama menikmati tubuh gadis itu, setelah si bos. Pernyataan demikian membuat mereka terangsang dan bersemangat untuk menundukkan Michiko. Lelaki berpisau itu maju lagi. Kini dengan lebih berhati-hati. Dia telah kecolongan. Michiko masih belum mau mencabut samurainya. Dia ingin menghemat tenaga dan kecepatannya. Lawannya yang dia taksir berbahaya adalah lelaki Cina kurus tinggi itu. Maka dia harus menyimpan kepandaian bersamurainya untuk menghadapi lawannya yang kurus itu. Kalau kini dia menggunakan samurai, dia khawatir permainan samurainya bisa dibaca oleh si kurus. Itu sudah tentu membahayakan. Karena itu, ketika si besar itu menyerang, dia masih mengandalkan ilmu karatenya. Lelaki itu maju dengan sebuah tusukan pisau yang cepat ke rusuk Michiko. Michiko mengelak dengan mengalihkan tegak kakinya. Lelaki itu tahu. Dia menyabetkan pisaunya ke kanan, hampir saja menebas perut Michiko. Untung gadis ini juga cepat melompat mundur. Tegaknya justru mendekat ke dekat sopir taksi tadi. Sopir itu menatap heran dan kagum. Dan saat itulah Michiko mencabut samurai. Sopir taksi itu masih belum sadar akan bahaya yang mengintainya. Dia menyangka bahwa gadis itu hanya sekedar bermain tongkat. Michiko menanti si besar berpisau itu menyerang kembali. Ketika lelaki itu kembali menyerang dengan menyabetkan pisaunya, Michiko seperti akan menangkis dengan samurai. Namun dia sama sekali tidak menangkis serangan pisau itu. Melainkan mundur selangkah lagi. Dan samurainya justru membabat ke belakang. Ke arah sopir taksi yang masih tegak di dekat pintu. Kres. Samurai itu memakan bahunya. Sopir taksi yang sok-sopan itu benar-benar tak pernah menduga bahwa dirinya akan dimakan senjata gadis cantik itu. Dia sebenarnya seorang pesilat aliran Cimande. Begitu bahunya termakan samurai, dia segera memasang kuda-kuda Cimande. Tangannya bergerak seperti akan bersilat. Tapi apa hendak dikata, gerakannya itu sudah tinggal sekedar lagak saja. Tak ada gunanya. Bahunya telah dibabat samurai yang alangkah tajamnya. Mata samurai itu menetak dan memutus tulang bahunya. Terus ke bawah membelah jantungnya. Demikian tajamnya samurai itu. Tubuh sopir itu belah dan mati sebelum jatuh ke lantai. Sekali lagi babah gemuk itu jadi pucat dan sekali lagi Cina kurus tinggi itu dibuat kaget bukan main. Samurai Michiko hanya sekejap berada di luar sarangnya. Tak sampai 5 hitungan cepat. Begitu dicabut, dia melangkah ke belakang, samurainya berkelebat, membabat bahu sopir itu dan snap, masuk kembali ke sarungnya di tangan kiri Michiko. Kini dia tegak dengan diam. Lelaki besar berpisau itu juga tegak. Kaget bercampur ngeri melihat ketenangan gadis itu membunuh manusia. Mereka bertatapan. Lelaki besar itu, juga seorang bandit yang sering menghantam mangsanya dengan kepalan atau dengan pisau, kali ini mulai hati-hati benar. Dia menggertak lagi. Michiko masih diam.
Kakinya menendang cepat dalam suatu tendangan silat Mataram. Tendangan melengkung dari kanan ke kiri. Michiko bergerak cepat, kakinya melesak maju antara kaki kanan yang menendang itu dengan kaki kiri yang tegak sebagai kuda-kuda. Tendangan lelaki itu cukup cepat. Namun jauh lebih cepat lagi tendangan kaki Michiko. Tendangannya menghajar selangkang lelaki itu, menyebabkan lelaki itu tersurut 2 langkah. Dia meringis menahan sakit. Babah gemuk itu mengerutkan kening. Dia seperti dapat merasakan sakit yang diderita anak buahnya itu. Bukankah dia juga kena tendang selangkangnya di hotel angkasa tadi oleh Michiko? Bukankah dia terpaksa harus merangkak untuk meninggalkan hotel itu? Kini anak buahnya kena tendangan seperti itu pula. Dia dapat mengerti betapa sengsaranya anak buahnya itu. Tapi lelaki besar itu memang agak tangguh. Hanya sebentar dia mengerang dan mengerutkan kening. Saat berikutnya dia sudah tegak. Kali ini, dalam jarak 4 depa, dia tak lagi berusaha untuk maju. Tapi dengan ayunan yang amat cepat, dia melemparkan pisau itu ke dada Michiko. Lelaki itu juga dikenal sebagai pelempar pisau yang bukan main mahirnya. Tadi dia memang tak berniat melemparkan pisau itu pada Michiko. Sebab lemparan pisaunya berarti maut. Dia tak ingin membunuh gadis itu. Sebab selain tak dibolehkan bosnya, dia sendiri ingin menikmati tubuh gadis itu terlebih dahulu. Tubuh yang montok dan menggiurkan. Tapi kini, setelah gadis itu menghantam selangkangnya, dia tak peduli lagi dengan kemontokan itu. Dia berniat membunuh gadis itu. Pisaunya melayang cepat secepat kilat. Namun Michiko juga bergerak cepat. Samurainya tercabut, membabat di udara. Terang. Terdengar suara besi beradu, dan pisau itu berubah arah. Dihantam dengan telak dan tepat oleh samurai Michiko. Arahnya justru melaju cepat sekali ke arah si gemuk. Kembali bahaya mengancamnya. Gerakan itu juga telah diperhitungkan dengan cermat oleh Michiko. Tapi kembali tangan Cina kurus itu bergerak. Kembali pisau yang meluncur cepat berubah arah. Jatuh ke lantai dengan menimbulkan suara ribut. Bukan main. Cantik, cepat dan kejam. Untuk pertama kalinya Cina kurus tinggi itu bersuara. Suaranya seperti keluar dari sebuah goa. Bergema mengerikan. Matanya yang kuning menatap pada Michiko. Tapi Michiko tak sempat terkejut atas kehebatan Cina itu, sebab si besar yang pisaunya telah dilemparkannya itu kembali menyerang. Dia menyerang dengan melompati tubuh Michiko yang saat itu tengah menghadap pada si kurus. Sungguh malang orang ini. Dia melompati mautnya sendiri. Michiko bukannya kanak-kanak. Bukan pula orang yang mudah merasa takut dan gentar menghadapi serangan bandit seperti mereka. Selagi perkelahian 1 lawan 1, maka Michiko tak usah khawatir. Lelaki itu masih melompat, tubuhnya tengah melayang ketika Michiko menggeser tegak. Dia melayang setengah hasta di sisinya. Saat itu samurai Michiko kembali bekerja. Samurainya memancung dari atas ke bawah, persis di pinggang si lelaki. Tubuh lelaki itu masih melayang sedepa lagi. Baru akhirnya menubruk seperangkat meja dan kursi. Jatuh dan mati dengan pinggang hampir putus. Tapi saat itu pula tubuh Michiko terlambung. Tubuhnya menerpa dinding. Kepalanya berdenyut, untung samurai masih di tangannya. Ternyata ketika dia melangkah menghindarkan tubrukan tadi dia tegak membelakangi si kurus. Ketika dia menghantam lelaki yang menubruknya itu dengan samurai, si kurus maju pula menghantam tubuh Michiko. Pukulannya hebat, tubuh Michiko sampai terpental menubruk dinding. Michiko terduduk di lantai dengan punggung bersandar ke dinding. Dia menggelengkan kepala. Berusaha menghilangkan pening, menatap pada Cina kurus itu. Cina itu tegak 3 depa di depannya dengan kaki terpentang. Menatap ke bawah, ke arah Michiko dengan mata kuningnya yang berkilat buas. Tegaklah, Nona. Saya akan tunjukkan padamu bagaimana seorang perempuan harus menanggalkan pakaiannya satu demi satu secara baik. Suaranya yang mengerikan itu terdengar bergumam. Michiko menggertakkan gigi. Dia bangkit dan memegang samurainya yang telanjang dengan kukuh di tangan kanan. Cina itu tersenyum. Senyum yang mirip seringai. Ya,
Tanggalkan pakaiannya satu demi satu, Hokgiani. Saya tadi telah melihat tubuhnya tak berkain sehelai pun di hotel. Ketika Hussein akan melahapnya, tubuhnya bukan main. Ayo tanggalkan, Hok. Yang bicara ini adalah si gemuk. Suaranya yang mirip lenguh kerbau itu bergema dari tempatnya duduk. Michiko meludah. Perlahan tangan kirinya memegang bahagian bawah samurainya. Kini hulu samurai dia pegang dengan dua tangan. Dia harus hati-hati. Lawannya amat tangguh. Jepang busuk. Ingin mencoba kehebatan nenek moyangmu dari daratan Tiongkok. Lelaki kurus yang bernama Hokgiani itu bersuara. Nadanya seperti ada dendam antara Jepang dengan Tiongkok. Kedua tangannya terangkat tinggi di atas kepala. Kemudian ke-10 jari-jarinya ditekuk ke bawah. Persis cakar Garuda. Aneh. Dalam posisi demikian, kedua tangan terangkat tinggi, berarti membiarkan bahagian seluruh tubuh terbuka untuk diserang. Apalagi diserang dengan senjata panjang. Benar-benar posisi yang berbahaya. Namun Michiko tak berani bergerak sembarangan. Dia tak mengenal lawannya ini kecuali dalam 3 gebrakannya. Gebrakan pertama dan kedua ketika memukul samurai kecil dan pisau. Gebrakan ketiga ketika menghantamnya dari belakang tadi. Dia menanti. Yang dikhawatirkannya hanya satu, yaitu kalau Cina kurus ini memang memiliki tenaga dalam yang bisa mencelakakan orang dari jarak jauh. Kalau itu benar, maka binasalah dia. Karenanya dia tetap diam menanti. Dia agak yakin juga, sebab tadi hanya dengan kibasan tangan saja, Cina itu berhasil merubah arah samurai dan luncuran pisau yang akan menghabisi nyawa si gembrot bajingan itu. Tangan Cina itu bergerak. Aneh, Michiko melihat tangan Cina itu seperti bergetar. Jumlah tangannya makin banyak. Lalu Cina itu melangkah maju. Michiko menyilangkan samurai di depan dadanya. Tangan Cina itu tiba-tiba bergerak dan seperti menyambar ke arah Michiko. Michiko dengan tetap tegak memegang samurai melangkah surut. Dia yakin dalam jarak demikian, cakaran Cina itu tak bakal mengenai tubuhnya. Namun dia merasa mendengar suara kain robek. Dia melihat ke dadanya. Wajahnya jadi pucat. Bajunya robek tentang dada. Kutangnya kelihatan ketat menahan dadanya yang membusung. Si babah gemuk tertegak. Matanya melotot menatap dada Michiko. Michiko menggertakkan gigi. Seharusnya tangannya menutup dadanya. Tapi itu tak dia lakukan. Dia tak mau kehilangan konsentrasi atas samurainya dengan melepaskan salah satu tangannya dari gagang samurai itu. Tangan Cina itu gentanyangan lagi. Seperti memukul bolak-balik. Kini rok Michiko robek, tergantung-gantung. Menampakkan pahanya yang putih dan celana dalamnya yang berwarna merah jambu. Michiko masih tegak dengan diam dan bersandar ke dinding. Dia tak peduli berpakaian atau tidak. Pokoknya dia tak mau melepaskan samurainya. Dia akan mempertahankan kehormatannya dengan itu. Si babah melangkah ke depan. Ingin melihat lebih jelas tubuh Michiko. Michiko tegak dengan kukuh. Cina itu menggerakkan tangannya lagi. Waktu itulah Michiko menggulingkan tubuhnya ke lantai. Bergulingan cepat ke depan sambil menebaskan samurainya seperti kitiran angin ke arah kaki Cina kurus itu. Namun Cina itu seperti sudah sangat arif. Tubuhnya melenting ke atas namun samurai Michiko lebih dulu membelah tubuhnya menjadi dua, dan ketika Michiko memandang ke babah gemuk itu dia sudah berada di pintu siap melarikan diri. Namun tiba-tiba dari belakang tubuhnya dia merasakan sesuatu menikam tubuhnya hingga tembus ke dadanya. Babah Cina itu mati dikarenakan tidak bisa menahan nafsu bejatnya terhadap perempuan. Michiko memandang ke arah yang ditunjukkan sersan itu. Dia melihat rumah hijau yang ditunjukkan tersebut. Di depannya dia melihat sepeleton tentara tengah bersiap-siap untuk berangkat. Ada yang memakai topi baja. Ada yang memakai baret kuning tua. Harapannya untuk segera tiba di Minangkabau timbul lagi. Terima kasih. Bapak baik sekali. Saya takkan melupakannya. Katanya pada sersan mayor itu. Saya tak membantu apa-apa Nona. Saya hanya menunjukkan jalan. Barangkali saja Nona bisa ikut. Saya doakan. Terima kasih. Ujar Michiko sambil mengulurkan tangan.
Sersan itu tersenyum dan menyambut salam Michiko. Gadis itu menenteng buntalan pakaiannya menuju ke rumah hijau itu. Kehadirannya di sana jelas saja menarik perhatian. Tentara yang ada di depan rumah itu terdiri dari pasukan-pasukan PGT dan tentara infanteri. "Bisa kami membantu Nona?" Seorang letnan bertanya. "Terima kasih. Saya ingin ikut ke Sumatera Barat, ke Padang. Dapatkah saya bertemu dengan pimpinan Tuan?" "Akan ke Padang?" "Ya, kalau bisa. Silahkan masuk. Komandan ada di kamar nomor 2 itu." Si letnan menunjukkan kepada Michiko tempat yang dimaksud. Gadis itu masuk, diantar oleh si letnan. Letnan itu mengetuk pintu. Ketika ada suara menyuruh masuk, letnan itu masuk duluan. Menutupkan pintu di belakangnya. Michiko menanti di luar. Tak lama kemudian letnan itu keluar lagi. "Silahkan." Michiko masuk. Di dalam kamar itu ada beberapa orang tentara. Seorang mayor duduk di balik sebuah meja. "Selamat siang," kata Michiko. Mayor itu menanggalkan kacamatanya. "Oh, ya, silahkan duduk, silahkan." Suaranya terdengar ramah. Michiko mengambil tempat duduk. "Ada yang bisa kami bantu untuk Nona?" "Saya ingin ke Padang. 2 hari yang lalu saya telah mendaftarkan diri di penerbangan sipil. Ternyata penerbangan hari ini dibatalkan. Dari bahagian penerbangan sipil itu saya mendapat informasi bahwa ada pesawat militer yang akan berangkat siang ini ke sana. Saya berharap bisa ikut dengan pesawat itu." "Ya, memang ada pesawat militer yang akan ke sana. Maaf, apakah Nona ada membawa surat keterangan?" "Ada." Michiko lalu membuka sebuah tas kecil. Mengeluarkan paspor, visa dan beberapa surat keterangan lainnya. Lalu menyerahkan pada mayor itu. "Anda seorang turis?" "Ya, aneh. Maaf, maksud saya, adalah sesuatu yang agak luar biasa kalau memilih Sumatera Barat sebagai tempat melancong dalam situasi yang begini. Negeri itu sebenarnya memang negeri yang indah, Nona. Gunung berjejer. Sawah berjenjang, ada ngarai dan air terjun. Bunga mekar sepanjang tahun, tapi saat ini masih bergolak. Kalau saya boleh menyarankan, barangkali bisa memilih Bali atau Danau Toba. Yaitu kalau ingin sekedar jalan-jalan." Michiko menunduk. "Ada seseorang yang saya cari di sana, Mayor." Akhirnya dia membuka kartu. "Nah, saya sebenarnya telah menduga hal itu. Kalau demikian lain persoalan. Apakah dia seorang yang telah lama di Sumatera Barat?" "Dahulu dia dilahirkan di sana. Tapi saya mengenalnya di Jepang. Dia baru datang dari Australia. Barangkali baru sepekan 2 ini." "Dari Jepang dan Australia?" "Ya." Mayor itu mengerutkan kening. Menatap pada Michiko seperti menyelidik. "Apakah dia bekas seorang sahabat?" tanyanya. Michiko ragu, tapi kemudian mengangguk. "Seorang pemuda." Michiko tak menjawab. "Maaf, saya hanya ingin memudahkan urusan Nona," ujar mayor itu ramah. "Ya, dia seorang pemuda." Mayor itu mengangguk maklum. Kemudian menoleh pada seorang staf yang duduk di meja di kanannya. Mengatakan sesuatu. Stafnya itu, seorang letnan, lalu berdiri. Membuka sebuah lemari yang dipenuhi laci-laci. Melihat sederetan map yang diberi kode bernomor-nomor. Mengambil sebuah di antaranya. Map berwarna biru. Menyerahkannya pada mayor tersebut yang lalu membuka map tersebut. Menatap sebuah halaman berfoto. Kemudian menatap kembali pada Michiko. "Pemuda itu bernama Bungsu," ujar mayor itu perlahan. Michiko kaget. Jantungnya seperti berhenti berdegup. Apakah memang benar dia orang yang Nona cari? Michiko masih belum bisa bersuara. Namun akhirnya dia mengangguk dan balik bertanya. "Apakah dia memang berada di Sumatera Barat?" "Ya, dia memang kembali ke sana. Dulu dia juga menompang pesawat khusus yang mengangkut militer. Pesawat Hercules yang sebentar lagi akan berangkat." "Maaf, ini fotonya, bukan?" Mayor itu memperlihatkan map tersebut. Michiko melihat foto si Bungsu di sana. "Iya," katanya antara terdengar dan tidak,
sementara jantungnya berdegup kencang melihat foto itu. Mayor itu menarik nafas panjang, menutup map di tangannya. Saya tidak tahu apa maksud Nona mencarinya, mudah-mudahan untuk kebaikan kalian berdua. Kalau benar dia yang ingin Nona temui di daerah bergolak itu, Nona bisa ikut dengan pesawat militer yang akan berangkat sebentar lagi. Ujar Mayor itu akhirnya. Michiko menarik nafas lega. Dan siang itu dia memang berangkat dengan pesawat Hercules menuju Padang. Ikut bersama prajurit-prajurit PGT dan infanteri yang akan bertugas di sana. Bahkan sesampai di Padang dia mendapat tompangan dengan jeep militer yang kebetulan langsung ke Bukit Tinggi dari lapangan Tabing. Jeep militer itu mengantarkannya sampai ke Hotel Indonesia, di daerah stasiun kota Bukit Tinggi. Di sanalah dia menginap, sambil mencari informasi di mana si bungsu, musuh besarnya. Pagi itu, ketika si bungsu keluar hotel, setelah subuh tadi didatangi mimpi yang amat menakutkan, di hotel yang Santa Michiko memang telah lebih dahulu keluar. Gadis itu menikmati udara pagi yang amat sejuk. Hari itu hari Sabtu, hari di mana pasar besar di kota tersebut. Dari hotel Michiko berjalan perlahan ke arah pasar. Hari masih pagi benar. Embun masih menebarkan dirinya seperti awan tipis, menggantung rendah di permukaan bumi. Tapi orang sudah rantai, berjalan bergegas. Ada yang menjunjung bakul di kepala. Ada yang menolak gerobak beroda satu yang syarat oleh sayur-sayuran. Semua bergegas seperti memburu sesuatu. Beberapa orang di antara mereka menoleh pada Michiko. Barangkali merasa sedikit heran melihat seorang gadis berjalan sendirian di pagi buta begitu. Sesuatu yang kurang lazim di kota tersebut. Pagi itu si bungsu mengurungkan niatnya untuk pulang ke si tujuh. Kedatangan Michiko merubah niatnya itu. Apapun maksud kedatangan gadis itu, satu hal adalah pasti, yaitu mencari dirinya. Dan dia tahu bahwa gadis itu akan menuntut balas kematian ayahnya. Dia tak boleh pergi. Betapapun hebatnya kepandaian gadis itu, seperti halnya dalam mimpi malam tadi, misalnya, namun dia tak boleh meninggalkannya. Itu bisa dianggap melarikan diri. Melarikan diri. Heni, apakah dia sudah demikian penakutnya, sehingga harus melarikan diri dari seorang perempuan? Namun satu hal pasti pula, dahulu dialah yang memburu lawannya. Kini kejadiannya jadi terbalik. Dialah yang diburu. Dia tak boleh melarikan diri. Dia tak mencik lagi pada petugas hotel tentang kebenaran menginapnya Michiko di hotel itu. Hal itu tak perlu dicek lagi. Petugas hotel itu telah mengatakan dengan tepat tentang nama dan ciri-ciri gadis itu. Petugas itu tak mungkin berkhayal atau mengada-ada. Sebab dia tak pernah berjumpa dengan Michiko. Lagi pula, firasat si bungsu mengatakan dengan pasti, bahwa gadis itu memang ada di kota ini. Dia pergi ke rumah makan di seberang Hotel Indonesia itu. Rumah makan yang letaknya persis di depan stasiun dan di persimpangan Jalan Melati. Memesan secangkir kopi dan sepiring ketan dan goreng pisang. Mengambil tempat duduk yang menghadap langsung ke jalan raya. Perlahan dia menghirup kopi, mengunyah pisang dan ketan gorengnya. Matanya yang setajam mata burung Raja Wali sesekali menyapu jalan di depan restoran itu. Memandang ke arah kanan, ke jalan yang melintang menuju Simpang Kangkung. Memandang ke stasiun yang rantai oleh manusia. Dia tak perlu menanyakan apa warna pakaian yang dipakai Michiko pagi ini. Itu tak diperlukan. Informasi tentang ciri-ciri itu hanya diperlukan bagi orang yang tak pernah dia kenali. Tentang Michiko, meskipun dia berdiri antara sejuta perempuan, dia segera akan mengenalinya. Namun sampai habis kopi, ketan dan goreng pisang di piringnya, gadis itu tak pernah dia lihat. Dari rumah makan itu dia juga bisa mengawasi jalan yang ada di depan hotel yang menuju ke selatan. Ke tangsi militer di Birugo. Gadis itu tak juga muncul. Akhirnya dia membayar minumannya. Kemudian perlahan melangkah keluar. Di luar, dia menghirup udara pagi yang segar. Kemudian dia melangkah ke jalan raya. Semula dia berniat untuk ke stasiun. Sekedar melihat orang-orang yang akan berangkat. Tapi aneh, mimpinya malam tadi,
Perkelahian dengan Michiko di stasiun itu, tiba-tiba saja membuat langkahnya terhenti. Kemudian dia memutar langkah menuju pasar. Takutkah dia ke stasiun? Apa yang harus ditakutkan? Tapi seperti ada perasaan yang mendorongnya untuk tak datang ke stasiun itu. Semacam was-was, untuk pertama kalinya sejak keluar dari hotel tadi dia menyadari bahwa dia tak membawa samurainya. Secara refleks pula, tangannya meraba lengannya. Di sana selalu terselip 6 buah samurai kecil, 3 di tangan kanan 3 di tangan kiri yang disisipkan pada sebuah sabuk yang terbuat dari kulit tipis. Samurai yang bisa diturunkan dengan sedikit gerakan khusus, siap dilemparkan secepat anak panah, namun kini ternyata semua tak dia bawa. Dia mencoba mengingat kenapa tak satu pun senjata-senjata itu dia bawa, apakah dia terlalu terburu-buru. Tak ada jawaban yang diperoleh. Akhirnya dia kembali berjalan menuju ke arah panorama. Sementara pikirannya menerawang, bagaimana kalau keadaan seperti ini artinya ketika dia tanpa senjata Santa sekali lalu bertemu dengan Michiko. Kemudian gadis itu menyerangnya untuk membalas dendam. Dia memang menguasai judo dan karate yang pernah diajarkan Kenji, tapi judo dan karate melawan samurai. Suatu pekerjaan yang sia-sia betapapun hebatnya seseorang menguasai ilmu judo dan karate namun menghadapi senjata tajam seperti samurai, apalagi bila samurai itu dipegang orang yang sangat mahir, Santa saja dengan bunuh diri. Pikirannya dipenuhi terus dengan pertarungan melawan Michiko. Apakah dia memang benar-benar takut menghadapi gadis itu? Apakah gadis itu benar-benar telah demikian hebatnya kini, sehingga dia merasa begitu takut? Bukankah dia tak pernah lagi dengan gadis itu sejak peristiwa pemakaman Saburo Matsuyama di kuil Shimogamo dahulu? Namun perasaannya mengatakan bahwa gadis itu kini memang memiliki kepandaian yang jauh lebih tinggi. Sudah bertahun masa berlalu, Michiko terus mempersiapkan diri dengan matang. Kalau tidak, takkan berani dia datang sejauh ini. Gadis itu sudah paham siapa lawan yang akan dihadapinya. Di panorama, ketika dia tegak memandang ke ngarai yang masih berkabut, ketika matanya memandang jauh ke Gunung Singgalang yang tegak seperti seorang tua menjaga negeri ini dengan perkasanya, sebuah pikiran menyelinap ke hati si bungsu. Dia harus pulang ke si 7 ladang laweh untuk ziarah ke makam ayah dan ibunya. Dia ingin mengatakan bahwa dendam mereka telah dibalaskan. Dia ingin membakar kemenyan di pusara mereka. Memanjatkan doa itu niat utamanya. Kini kenapa dia harus menanti Michiko? Dan kalau saja gadis itu tidak mau berdamai dan memang benar-benar ingin menuntut balas, dan kalau benar kepandaiannya sudah demikian tingginya, hingga tak mampu dia melawannya, itu berarti maut akan menjemputnya sebelum dia sempat ziarah ke makam ayah, ibu dan kakaknya. Perjalanan jauh selama ini alangkah sia-sia. Tidak, hal itu tidak boleh terjadi. Dia harus cepat-cepat pulang ke kampungnya. Tak peduli apakah dia akan dicap penakut karena melarikan diri dari Michiko. Setelah ziarah dia tak peduli, soal dilayani atau tidak tantangan Michiko itu soal lain. Pokoknya dia harus ziarah. Dengan pikiran demikian lalu dia melangkah lagi ke arah hotelnya. Dia akan pulang dengan kereta api pagi ini. Namun ketika kakinya menjejak halaman hotel hatinya berdebar kencang sudah tibakah gadis itu di hotel. Di ruang tamu, pelayan yang tadi mengatakan padanya tentang kehadiran Michiko kelihatan tengah menulis di buku tamu. "Hai, ini dia bapak itu," pelayan itu berseru. Si bungsu hampir terlonjak. Darahnya hampir berhenti berdenyut, jantungnya hampir berhenti berdetak. Ternyata gadis itu telah ada di hotel pikirnya, bibirnya tiba-tiba kering. "Ada apa?" tanyanya setelah sejenak berdiam diri. "Tidak, saya gembira bapak sehat-sehat saja," jawab pelayan itu. Darah si bungsu berdesir kaget, ucapan pelayan itu seperti menyindirnya. Sehat-sehat saja, bukankah itu suatu sindiran langsung, bahwa pelayan itu mengatakan kalau dia takkan sehat-sehat saja kalau telah berhadapan dengan Michiko. Apakah pelayan ini telah tahu maksud kedatangan Michiko untuk membalas dendam padanya? "Dia belum pulang Pak,"
Tunggu saja sebentar lagi, pelayan itu berkata seperti orang berbisik. Si bungsu menyumpah-nyumpah dalam hatinya. Jelas yang dimaksud pelayan itu adalah Michiko. Ternyata gadis itu belum pulang ke hotel. Hatinya sedikit lega, dia melangkah ke dalam kamarnya. Saya berangkat hari ini, katanya sambil menerima kunci. Siang atau sore, Pak? Pagi ini. Pagi ini. Ya, jangan terburu-buru, Pak. Tapi si bungsu mengacuhkannya. Dia membuka pintu kamar dan melirik ke kamar sebelah, ke kamar yang dihuni oleh Michiko. Kamar itu masih tertutup dan terkunci. Dia mengentasi barang-barangnya lalu membayar sewa hotel. Bapak akan kemari lagi, bukan? Tanya pelayan itu. Si bungsu tidak menjawab. Dia menjinjing tas kecil yang berisi pakaian, kemudian berangkat ke stasiun. Di stasiun gebalau orang-orang rantai terdengar seperti lebah. Dia membeli karcis. Masuklah, Pak, sebentar lagi kereta berangkat, kata penjual karcis. Si bungsu belum sempat mengangguk ketika peluit panjang berbunyi. Tanda kereta akan berangkat. Dia melangkah ke peron, menyeruak di antara orang-orang rantai. Masuk ke kereta. Ketika dia terduduk di bangkunya, hatinya terasa agak lega. Kereta itu pun entulai bergerak, suaranya mendesis, gemuruh. Angin dari sawah dari kampung tengah sawah yang berada di seberang stasiun nampar wajahnya. Perasaan tenteram menyelusup ke hatinya. Dia menarik nafas panjang. Rasanya lega benar meninggalkan kota ini. Makin cepat entakin baik. Demikian takutnya kah anak entuda ini pada Michiko. Apakah mimpinya malam tadi membuat hatinya jadi goyah? Tak ada yang tahu dengan pasti. Namun mentang benar, bahwa hatinya amat lega dapat cepat-cepat meninggalkan kota itu. Entah mengapa, hatinya amat lega. Bisa cepat-cepat naik kereta api menuju Payakumbuh, untuk ziarah ke makam keluarganya. Kereta berlari terus. Saat itu telah melewati sawah-sawah yang membentang di Tanjung Alam. Saat itu pula, di bahagian belakang, di antara para penumpang yang duduk bersesak di gerbong 3, 4 orang lelaki saling berbisik. Kemudian mereka mulai berdiri. 2 orang berjalan ke depan. 2 orang lagi melihat-lihat situasi. 10 menit kemudian mereka berkumpul lagi di gerbong 3. Kembali berbisik-bisik. Ada 2 orang polisi di gerbong 2 dan seorang di gerbong 1, bisik yang seorang. Mereka membawa bedil. Tanya yang seorang dengan tetap berbisik. Seorang pakai pistol, 2 lainnya berbedil panjang. Bisik yang seorang lagi. Keempat lelaki itu berunding lagi dengan saling berbisik. Penumpang-penumpang melihat dengan diam. Tak seorang pun tahu apa yang diperbisikkan mereka di antara deru roda kereta api itu. Namun ada salah seorang di antara polisi menjadi curiga. Dia melihat 2 orang lelaki bertampang kasar mondar-mandir dari gerbong 2 ke gerbong 1. Dengan tidak menimbulkan kecurigaan, dia memperhatikan perangai kedua lelaki itu. Mereka nampaknya seperti memperhatikan penumpang satu demi satu. Memang tak begitu kentara. Tapi sebagai seorang polisi, dia dapat menangkap maksud tak baik dari gerak-gerik kedua lelaki itu. Ketika kedua lelaki itu bergabung dengan temannya di gerbong 3, diam-diam polisi itu membuntutinya, lalu melihat dari kejauhan. Tiba-tiba dia seperti teringat pada seseorang. Dia seperti mengenal lelaki bertubuh besar yang tengah berbisik-bisik dengan 3 orang temannya itu. Dia coba mengingat-ingat. Ketika dia teringat siapa lelaki itu, polisi tersebut segera menentui temannya yang duduk di sebelahnya tadi, lalu berbisik. Polisi yang seorang itu tertegun. Tak ada teman-teman alat negara lainnya di dalam kereta ini. Bisiknya. Di gerbong 2 ini hanya kita berdua. Di gerbong 3 tak ada seorang pun. Saya tak tahu apakah ada alat negara lainnya di gerbong 1. Biasanya ada pengawalan tentara. Biar saya lihat, engkau tunggu di sini. Ujar polisi itu seraya tegak. Dia segera menuju gerbong 1. Benar, di sana tak ada tentara seorang pun. Dia hanya bertemu dengan seorang polisi lagi berpangkat komandan muda.
Setelah memberi hormat dia berbisik pada polisi yang memakai tanda pangkat dari aluminium dengan 2,5 garis di kelopak bajunya itu. Polisi itu tegak, lalu sama-sama menuju ke gerbong 2. Bergabung dengan polisi yang tadi mengintai keempat lelaki di gerbong 3 itu. Apakah pasti dia Datuk Hitam? Tanya komandan muda itu. Benar Pak, saya yakin itu pasti dia. Ada akar bahar melilit di lengan kanannya. Ada codet tanda luka di pipi kirinya. Nampaknya dia mengatur sesuatu bersama 3 temannya di gerbong 3. Dia berbahaya. Apakah kita akan bisa menangkapnya? Kita pasti bisa, Pak. Barangkali bisa, tapi akan banyak jatuh korban di antara penumpang. Kemungkinan terjadinya hal terburuk itu, yaitu jatuhnya korban di antara penumpang menyebabkan para polisi itu berunding mencari jalan terbaik. Bagaimana penumpang tidak menjadi korban, tapi Datuk Kalera itu bisa diringkus. Kalau melawan dibunuh saja sekalian. Kereta api meluncur terus. Saat itu sudah hampir sampai di stasiun Baso. Ketiga polisi itu duduk kembali. Mereka tak ingin rencana mereka diketahui oleh kawanan Datuk Hitam itu. Ya, lelaki yang sedang berencana dengan ketiga temannya itu memang benar Datuk Hitam. Lelaki yang dulu akan merampas uang yang diberikan oleh si bungsu pada Reno dan suaminya yang tukang saluang di Los Galuang. Datuk itu adalah seorang penjahat yang baru pulang dari Betawi. Di ibu kota sana dia juga dikenal sebagai pemakan masak mata. Sebenarnya dia tidak bergelar Datuk. Dia bukan pula Ninik Mama. Tapi karena tubuhnya hitam dan dia kepala begal, maka orang memanggilnya sebagai Datua Hitam. Semacam sindiran, Datuk dari dunia hitam. Kini dialah yang berada di kereta api itu. Kereta memasuki desa Baso. Polisi itu menyebar ke pintu. Namun mereka terkejut. Penumpang-penumpang juga heran. Kereta tak dilambatkan oleh masinis, tapi meluncur terus melewati Baso. Celaka, ada yang tak beres pada masinis. Bisik polisi yang berpangkat komandan muda, dia bergegas menentui temannya. Ayo ke depan, temui masinis. Katanya. Masinis di belakang, kata polisi yang seorang. Di belakang. Ya, lokomotifnya berada di belakang. Nampaknya kereta ini datang dari Padang Panjang. Biasanya di Bukit Tinggi kepalanya ditukar, diletakkan di depan. Tapi yang satu ini nampaknya tidak. Kalau begitu mereka telah mengancam masinis, kata komandan muda itu. Ucapan polisi itu ternyata benar. Kawanan Datuk Hitam itu rupanya mengetahui bahwa rencana mereka dicium oleh beberapa polisi yang ada dalam kereta api tersebut. Maka salah seorang di antara mereka segera disuruh Datuk Hitam untuk menyergap masinis. Jalankan kereta terus. Seorang lelaki bertubuh besar mengancam si masinis. Masinis itu menyangka orang ini Bagarah. Dia sudah memperlahan kereta ketika akan memasuki Baso. Tapi sebuah tikaman di lengannya membuat dia terpekik. Saya akan tikam jantungmu, kalau kau tak mengikuti perintah saya. Lelaki itu mengancam. Si masinis yakin bahwa orang ini memang tak main-main. Dia jadi kecut, lalu kembali mempercepat keretanya. Orang-orang yang sudah berkumpul di stasiun Baso merasa heran ketika melihat kereta itu tiba-tiba menambah kecepatan. Lalu semua pada berseru, ketika kereta itu lewat di depan mereka dengan kecepatan yang dipertinggi. Tarik rem bahaya, komandan muda itu berseru. Dua orang di antara polisi segera menjangkau ke atas mencari tempat rem bahaya. Namun saat itu pula terdengar sebuah letusan. Salah seorang di antara polisi itu terpekik. Tangannya disambar peluru. Lalu terdengar suara mengancam dari arah belakang. Jangan main-main. Kalau tak ingin kutembak. Mereka menoleh. Di sana berdiri Datuk Hitam dengan pistol di tangan. Orang jadi panik dan mulai berdiri. Kembali terdengar tembakan. Seseorang memekik, lalu rubuh. Semua diam di tempat kalau ingin selamat. Diam. Terdengar bentakan si Datuk mengguntur. Semua penumpang terdiam. Polisi yang dua lagi menghunus senjata. Lemparkan senjatamu, Datuk. Kalian tak mungkin membalas. Kami memiliki senjata lebih banyak dari kalian. Komandan muda itu berseru.
Sebagai jawabannya, terdengar tawa cemooh. Kau polisi kentut, jangan banyak bicara. Kau lemparkan senjatamu kemari. Kalau tidak, kami akan mulai membantai penumpang. Polisi yang bertiga itu saling pandang di tempat perlindungan mereka, di antara kursi. Jangan main gila, Datuk. Kalian akan digantung kalau kalian berani mengganggu penumpang. Di Stamplat Padang Tarok ada satu kompi tentara. Kalian pasti mereka tembak. Kembali terdengar tawa penuh cemooh. Jangan banyak kecek Waang, polisi Tumbuang. Kalau kau tak percaya bahwa kami akan membantai penumpang ini buktinya. Terdengar sebuah tembakan. Seseorang meraung dan jatuh. Terdengar pekik panik. Lalu bentakan menyuruh diam. Semuanya kembali terdiam. Nah, polisi cirik, dengarlah. Kami telah peringatkan kalian. Kalau ada di antara penumpang ini yang mati, maka itu salah kalian. Bukan salah kami, kalian dengar. Kalian yang tak mau menuruti perintah kami. Apakah perlu saya tambah jumlah yang mati? Benar-benar anjing yang tak berperi kemanusiaan. Bisik komandan muda itu. Mereka memang tak berdaya. Di satu pihak mereka ingin menangkap bajingan-bajingan itu. Ingin menyelamatkan penumpang. Tapi ternyata bandit-bandit itu mempunyai pertahanan yang ampuh. Menjadikan penumpang sebagai sandera. Saya hitung sampai 4. Kalau kalian tak melemparkan senjata kalian, maka ada 4 orang yang akan mati. 1. Datuk hitam itu segera saja menghitung. Baik, kami akan melemparkan senjata kami. Tapi apa kehendakmu, Datuk? Jangan ikut campur urusan kami. Apapun kehendak kami bukan urusanmu. 2. Dia melanjutkan hitungannya. Namun tiba-tiba saja sebuah suara memecah dari arah gerbong yang berada di belakang Datuk Hitam. Kau takkan pernah menghitung sampai 3, Datuk. Datuk Hitam menoleh ke belakangnya. Di sana sebenarnya ada 2 anak buahnya yang tegak menodongkan bedil kepada penumpang. Demi malaikat, kedua anak buahnya itu kini tergeletak dengan kening mengalirkan darah dan mata mendelik. Keduanya tergeletak mati. Di antara bangkai kedua anak buahnya itu tegak dengan tenang seorang lelaki yang dia kenal betul. Yaitu lelaki yang menghantam kerampangnya di suatu sore di Los Galuang, tatkala dia akan merampas uang yang diberikan lelaki itu kepada tukang salung. Kini lelaki yang menghajarnya itu tegak di sana, dan dialah yang barusan bicara. Belum habis kagetnya, ketika di ujung gerbong yang satu lagi, yang berada di hadapannya, seorang anak buahnya yang juga tengah menodongkan bedil kena hantam popor senjata polisi yang muncul secara tiba-tiba. Anak buahnya itu jatuh melosoh dan bedilnya diambil anggota polisi tersebut. Sadar dirinya dalam bahaya, Datuk itu menarik pelatuk pistol yang sejak tadi larasnya dia arahkan ke kepala seorang perempuan. Namun telunjuknya yang sudah menempel di pelatuk pistol itu tak kunjung bisa dia gerakkan. Bersamaan dengan itu dia merasakan belikatnya linu luar biasa. Dia tak tahu bahwa sebuah samurai kecil telah tertancap di salah satu bagian belikatnya, yang menyebabkan tangannya lumpuh. Datuk itu kembali menarik pelatuk pistolnya, tapi jangan menariknya, menggerakkan telunjuknya saja dia tak mempunyai kemampuan. Sementara sakit di belikatnya terasa semakin menusuk jantung. Mengetahui bahwa Datuk Hitam itu tak bisa menggerakkan tangannya, suami perempuan yang sejak tadi menggigil karena ditodong Datuk Keparat itu, menyentak parang yang memang dia bawa untuk menjaga diri, tapi sejak tadi takut dia mempergunakannya karena istrinya berada di bawah ancaman moncong pistol. Bersambung ke episode 71.